Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rini Widyastuti, SSIT Kemenkes. Saya adalah dosen tetap pada program Diploma 3 Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Jakarta 1. Background pendidikan saya adalah D4 Perawat Gigi Pendidik dan S2 Kesehatan Masyarakat. Saya sebagai dosen mempunyai kewajiban untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi persyaratan sertifikasi dosen atau SEPDOS, yaitu pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja perguruan tinggi khusus di bidang pengajaran. Hari ini saya akan menyampaikan deskripsi dan informasi tentang mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah yang wajib atau mata kuliah inti pada program Diploma 3 Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Jakarta 1. Mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS, yaitu hanya teori saja, dan mata kuliah ini akan dibawakan di semester 3. Metode pengajaran yang saya lakukan adalah dengan DEI, yaitu Delivery Interaction Assessment. Capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah ini terdiri dari 3 capaian pembelajaran, yaitu yang pertama, lulusan mampu melakukan dental hygiene care dan oral health therapy pada pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut secara holistik dan komprehensif dengan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar etika profesi. Yang kedua, lulusan mampu melakukan tindakan pencegahan penyakit gigi dan mulut pada pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut masyarakat secara tepat sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan asuhan, dan etika profesi. Yang ketiga, lulusan mampu melakukan dental hygiene care pada pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut dengan tepat sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar etika profesi. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini ada 12. Yang pertama yaitu mahasiswa mampu memahami pengertian pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami falsafah kesehatan gigi dan mulut. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami sejarah dental hygiene. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami tentang internasional dental axillologist. Yang selanjutnya, yang kelima yaitu mahasiswa mampu memahami penerapan dental hygiene dan dental therapy di Indonesia. 6. Mahasiswa mampu memahami proses pelayanan asuhan yang terdiri dari metode dan strategi. Yang ketujuh yaitu mahasiswa mampu memahami cara melakukan pengkajian dalam asuhan kesehatan gigi dan mulut. Yang kedelapan, mahasiswa mampu memahami tahap analisis atau diagnosis asuhan kesehatan gigi dan mulut. Yang kesembilan, mahasiswa mampu melakukan mahasiswa mampu memahami perencanaan asuhan kesehatan gigi dan mulut. Yang ke-10, mahasiswa mampu memahami implementasi asuhan kesehatan gigi dan mulut. 11, mahasiswa mampu memahami evaluasi asuhan kesehatan gigi dan mulut. Yang terakhir, yang ke-12 adalah mahasiswa mampu memahami teknik pendokumentasian asuhan kesehatan gigi dan mulut. Proses pembelajaran yang saya lakukan pada mata kuliah ini terdiri dari sinkronus dan asinkronus.
Untuk bentuk sinkronus dilakukan melalui tatap muka di kelas, bisa juga melalui Zoom meeting ataupun menggunakan Google Meet. Sedangkan untuk asinkronus saya lakukan melalui grup WhatsApp, Google Classroom, yang berfungsi untuk memfasilitasi mahasiswa ya selama mereka berdiskusi. Proses pembelajaran dilakukan mengikuti tren pada saat ini ya. Seperti kita ketahui, kita harus sekarang adalah flash paper. Jadi selama pembelajaran ini saya menggunakan platform-platform yang tidak menggunakan kertas. Misalnya, ketika mahasiswa disuruh mengumpulkan tugas, mereka tidak mengumpulkan tugas secara hard file atau mengeprint, tapi mereka mengumpulkan melalui Google Classroom atau melalui Drive dengan software saja. Kemudian pembelajaran teori dilaksanakan dengan cara student center learning, collaborative learning, dan case-based discussion atau berdasarkan kasus yang ada. Kemudian referensi yang saya gunakan pada mata kuliah ini terdiri dari buku referensi, modul pembelajaran, hasil penelitian, dan lain-lain. Sistem penilaian yang digunakan pada mata kuliah ini ada dua penilaian, yaitu penilaian formatif dan penilaian sumatif. Penilaian formatif yaitu terdiri dari diskusi dan kuis dengan bobot 30%, penilaian sumatif terdiri dari UAS 30%, penugasan 30%, dan sikap 10%, sehingga total keseluruhannya menjadi 100%. Baik, tadi adalah penjelasan saya tentang mata kuliah Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut yang saya ampu, dan mohon izin saya akan menampilkan cuplikan pembelajaran mata kuliah Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut secara sinkronus tatap muka di kelas langsung pada salah satu pertemuan tatap muka dengan topik yang akan saya sampaikan nanti adalah tentang cara melakukan pengkajian asuhan kesehatan gigi dan mulut. Terima kasih, mohon maaf apabila selama saya menyampaikan ada tutur kata saya kurang berkenan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi, Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya semuanya ya? Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya sehat. Kita bisa berkumpul di sini. Ya, hari ini kita akan belajar apa ya? Ada yang ingat? Jangan lupa nih, masuk kuliah hari ini mau ngapain nih? Asuhan mata kuliah Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut, ya masih ingat ya. Nah, pada hari ini Ibu akan menjelaskan hanya salah satu topik saja ya, yaitu tentang cara melakukan pengkajian asuhan kesehatan gigi dan mulut. Ya, masih ada yang ingat? Kemarin sebelum minggu lalu kan belajar dengan Pak Teddy ya, tentang apa sih itu asuhan. Masih ingat nggak? Apa sih asuhan itu? Jangan-jangan lupa nih. Izin. Ada yang ingat? Oh iya, siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Samila Sungkar. Izin menjawab, Ibu. Ya. Asuhan dalam kesehatan gigi dan mulut merupakan serangkaian kegiatan yang terencana dan berkesinambungan untuk meningkatkan kesehatan gigi dan mulut dalam individu, kelompok maupun masyarakat. Yes, ya, tepuk tangan buat Samila. Terima kasih ya. Luar biasa, masih ingat ternyata ya. Soalnya kadang-kadang lupa ya, udah banyak banget mata kuliah yang lain jadi lupa. Ya, ada yang mau menambahkan? Sudah lengkap ya tadi yang disampaikan bahwa asuhan itu adalah sesuatu yang harus direncanakan secara berkesinambungan yang ditujukan kepada siapa? Individu, keluarga, masyarakat gitu ya. Itu adalah kemarin juga sudah belajar tentang apa pengkajian. Nah, sekarang kita belajar tentang bagaimana sih cara melakukan pengkajian itu. Ya, karena dalam asuhan itu prosesnya kan banyak sekali proses yang harus dilalui dalam asuhan. Masih ada yang ingat nggak proses asuhan itu apa aja? Kan sudah dijelaskan juga pasti di dosen-dosen sebelumnya. Yang pertama adalah apa?
Pengkajian ini ya, pertama kali harus melakukan pengkajian. Setelah pengkajian melakukan apa? Diagnosa. Kemudian proses yang ketiga yaitu perencanaan. Ya, jangan lupa ya, setelah direncanakan nih diapain nih? Diimplementasikan. Setelah diimplementasikan kita melakukan evaluasi. Terakhir sekali kita melakukan apa? Dokumentasi. Yes, right, betul sekali. Jadi ada 5 tahap itu yang tidak boleh kita lupakan dalam asuhan kesehatan gigi dan mulut. Nah, pada kali ini Ibu akan menyampaikan tentang bagaimana sih kita cara melakukan pengkajian itu. Ya, karena pengkajian itu juga sesuatu yang penting nggak sih pengkajian itu? Penting. Kenapa pentingnya, ada yang tahu nggak sih? Kenapa sih kok penting banget sih pengkajian ini harus disampaikan pada mata kuliah asuhan ini? Ada yang tahu? Nggak tahu? Oke, kalau nggak tahu karena ini memang mata kuliah baru sekali ini ya kalian dengar ya di semester ini. Jadi pengkajian ini sangat penting karena apa? Oke, ya dalam satu jam ke depan kita akan mempelajari beberapa materi, yaitu tentang pengertian pengkajian asuhan kesehatan gigi dan mulut, kemudian tujuannya dari asuhan kesehatan gigi dan mulut. Yang ketiga adalah tahap-tahap pengkajian. Ada 3 materi ini yang akan kita pelajari ya pada hari ini. Nah, mengapa pengkajian itu dianggap penting? Ya, karena pengkajian itu adalah merupakan suatu dasar atau fondasi dari proses asuhan kesehatan gigi dan mulut. Pengkajian itu sangat penting. Ketika kalian tidak melakukan pengkajian dengan benar di awal asuhan, maka ke belakangnya berantakan, tidak akan benar, karena pengkajian itu menjadi dasar untuk kita melakukan perawatan yang nanti akan kita berikan seperti apa, diagnosisnya seperti apa. Kalau dari pengkajian aja udah salah, ke belakangnya juga dipastikan salah. Jadi materi ini adalah materi utama, materi wajib yang harus kalian ketahui ya. Ini sangat penting untuk kalian nanti belajar ilmu asuhan ke depannya. Jadi harus benar-benar tolong diperhatikan dengan baik ya. Ya. Yang kedua, dasar ini untuk merumuskan diagnosis seperti tadi yang Ibu bilang ya. Kemudian memastikan plan asuhan dilakukan dengan efektif, aman. Ya, kenapa kok Ibu bilang di sini aman? Karena pada waktu kita melakukan pengkajian tadi, kita harus mengkaji pasien ini punya penyakit apa, pasien ini punya alergi apa, pasien ini alergi dengan makanan apa atau obat tertentu. Makanya harus aman. Ya, harus aman, harus efektif, makanya harus benar dalam melakukannya. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang pengertian dari pengkajian itu sendiri. Kemarin kalian sudah belajar tentang pengertian asuhan. Nah, sekarang pengertian pengkajian. Pengkajian adalah mengumpulkan data secara komprehensif. Ya, kalian boleh catat, nggak apa-apa. Tapi nanti juga Ibu akan membagikan kok PPT-nya ya. Nanti akan Ibu share di Google Classroom. Kalian bisa lihat di sana. Tapi kalau sekarang kalian mau mencatat hal-hal yang dikiranya penting, silahkan. Ya, data yang komprehensif dan akurat mengenai kondisi kesehatan gigi dan mulut. Kenapa harus akurat ya? Jadi saat melakukan pengkajian tadi kalian harus benar-benar benar, harus benar-benar efektif dan menggali apa yang menjadi keluhan pasien itu dengan benar. Ya, kadang-kadang pasien suka ada yang kalau kita tidak menggalinya dengan benar, mereka ya tidak menyampaikan gitu, misalnya punya penyakit tertentu atau apa, malu dan lain sebagainya. Tujuannya yang pertama yaitu mengumpulkan data secara komprehensif, kemudian mengidentifikasi masalah atau kebutuhan dari pasien. Jadi dari pengkajian tadi kita tahu, oh pasien ini butuh apa sih? Pasien ini punya masalah apa sih di giginya? Gitu ya. Kemudian menentukan faktor-faktor resiko, faktor-faktor yang menjadi resiko atau penyakit potensial yang akan dialami oleh pasien ini. Contohnya, ada yang tahu?
Misalnya pasien menyikat giginya dilakukan hanya 2 hari sekali. Coba apa akibatnya? Tadi ada penumpukan plak, sisa makanan menumpuk, akhirnya nanti terjadi karies gigi gitu ya. Jadi faktor-faktor resiko juga kita harus gali. Kemudian menentukan faktor-faktor selanjutnya adalah membangun hubungan yang baik dengan pasien. Kok bisa sih Bu kita membina hubungan baik dengan pengkajian? Ya bisa dong. Karena kan waktu pengkajian kita melakukan apa? Komunikasi, betul, komunikasi 2 arah ya. Kita tanya jawab, kita di dalam pengajian kita juga harus empati, kita harus simpati dengan pasien. Jangan kita bertanya, Bu datang keluhannya apa? Dek mau ngapain ke sini? Simpati nggak seperti itu? Enggak, itu tidak akan membina hubungan yang baik. Sehingga kita harus menyampaikan dengan baik juga. Misalnya kita harus salam, senyum, sapa, itu harus kepada pasien. Dalam kondisi apapun kita lagi capek, lagi lelah, banyak tugas, tapi tetap kita harus melakukannya dengan 3S tadi, senyum, sapa, sopan gitu ya, sopan santun. Jadi kita membangun hubungan yang baik dengan pasien. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Oke, masih fokus ya? Ya. Nah, sekarang kita sampai kepada tahap-tahap pengkajian. Tahap-tahap pengkajian itu ada yang pertama pemeriksaan subjektif. Ya, atau wawancara, atau kita sering menyebutnya anamnesa. Kemudian yang kedua adalah pemeriksaan objektif. Pemeriksaan objektif itu pemeriksaan yang kita lakukan secara langsung kepada pasien. Meliputi pemeriksaan intraoral dan pemeriksaan ekstraoral. Kemudian pemeriksaan penunjang. Ini jika diperlukan. Misalnya, kita kan nggak bisa melihat ya, gigi yang nggak ada itu sebenarnya ada benihnya atau enggak sih? Kita harus lakukan apa kalau seperti itu? Ronsen. Kemudian terakhir adalah menganalisis data-data apa Bu? Data yang kita kumpulkan selama kita melakukan pengkajian tadi. Data kesehatannya, data riwayat penyakitnya, data kesehatan gigi dan lain sebagainya. Nanti Ibu akan jelaskan untuk selanjutnya. Data apa saja yang perlu kita kumpulkan dalam pengkajian ini. Iya. Kemudian yang pertama tadi adalah pemeriksaan subjektif atau kita sering menyebutnya anamnesa. Ya, udah sering dengar ya anamnesa? Atau ada yang baru mendengar pertama kali? Enggak dong ya. Ya, pasti udah sering mendengar anamnesa karena di mata kuliah lain itu pasti sering menyebutnya. Ya, yang pertama kali dalam kita melakukan anamnesa adalah kita memeriksa identitas pasien. Identitas pasien pasti nama, jenis kelamin, umur, apalagi? Ya, terus pekerjaan gitu ya. Ya. Di sini kemudian ada yang mau ditanyakan di sini? Izin, Ya. Ibu izin bertanya. Ya, siapa namamu? Nama saya Salsabila. Salsabila, ya kenapa? Jadi di slide ini kan ada di identitas pasien, ada pekerjaannya Ibu. Ya. Apa sih hubungannya sama pemeriksaan kita ini gitu? Mesti Oh, oke, baik. Jadi kenapa sih pekerjaan ini kok ada harus tulis kan? Ada kadang-kadang orang yang, ya makasih ya pertanyaannya. Kadang-kadang ada sebagian orang yang nggak mau diketahui pekerjaannya ya, karena mungkin malu atau ya banyak alasan. Tapi pekerjaan ini wajib kita tanyakan ke pasien. Karena apa? Berhubungan. Karena ada beberapa pekerjaan yang mengharuskan mereka menjadikan punya kebiasaan yang tidak baik. Ya, ada juga yang pekerjaan itu bisa menyebabkan seseorang itu tidak mempunyai secara sosial ekonominya tidak baik, tidak bisa mengakses pelayanan kesehatan sehingga kesehatan giginya menjadi tidak baik. Gitu ya. Ini tidak semua seorang yang pekerjaannya jelek itu giginya jelek atau pekerjaan bagus enggak secara langsung seperti itu. Tapi ini berhubungan. Ya, jadi ini wajib ditanyakan. Pemeriksaan objektif dengan pemeriksaan ekstraoral sekarang ya. Jadi pemeriksaan wajah,
wajahnya simetris, kemudian apakah warna kulitnya berbeda, apakah ada pembengkakan. Tapi kalau ibu begini, ini bukan karena nggak simetris ya, bukan karena bengkaknya, tapi emang tembem. Jadi kalian bisa harus melihat nanti wajahnya yang simetris, asimetris itu yang seperti apa. Kalau asimetris itu berarti kan kanan kiri beda ya. Misalnya ada gigi yang berlubang, kemudian ada pembengkakan, pastikan salah satu ada yang bengkak saja, nggak dua-duanya yang bengkak. Kecuali memang gigi kiri kanannya yang sakit. Kemudian kelenjar getah bening, ada pembesaran atau tidak di kelenjar getah bening. Kemudian bibirnya, warna, tekstur, lesi, sudutnya bibirnya seperti apa, warna bibir yang normal gimana warnanya? Pink kemerahan gitu ya, bukan pucat, bukan hitam gitu. Nah, untuk ibu akan mempraktekkan cara melakukan pemeriksaan kelenjar getah bening. Bisa minta tolong salah satu maju ke depan untuk kita praktekkan? Oke, ya siapa namanya? Syakban ya, silahkan Syakban maju ke depan. Nah, karena ini adalah keterampilan yang harus kalian nanti bisa lakukan saat praktek di klinik ya. Cara melakukan pengukurannya adalah kalian harus meletakkan ketiga jari ini di kelenjar limfe. Pasiennya diharapkan menunduk sedikit, nak. Oke. Kemudian kita raba, agak kita tekan sedikit ya, sambil praktek masing-masing ya kira-kira. Nah, ini ibu menemukan nih. Ini sakit nggak? Nggak sakit karena tidak ada infeksi di giginya. Ini teraba lunak ya, tapi tidak sakit. Jadi seperti ini dengan jari, 3 jari kita susuri. Kira-kira di bawah telinga agak ke depan sedikit. Ya, yang pakai jilbab mungkin nanti bisa agak dikendorkan sedikit karena kadang-kadang kalau terlalu kencang susah nanti memeriksanya. Ya, jelas ya seperti ini ya. Contoh misalnya pasien menunduk, kemudian kita periksa. Karena kalau pasien dangak akan sulit untuk diraba. Oke, terima kasih Syakban. Boleh kembali ke tempat. Dari seperti itu tadi ya, cara memeriksa kelenjar limfe. Ya, bisa ibu lanjutkan ya. Untuk yang nilainya 1, debrisnya di ya sepertiga serviks. Kemudian yang nilainya 2 lebih dari 1/3. Nilainya 3 lebih dari 2/3. Jadi ini adalah cara menilai debris index ya. Nanti kalian pada saat ke pasien harus membayangkan ini, oh kebersihannya tuh sebatas mana sih. Nah, ini nilainya ada 1 sampai 3 gitu ya. Kemudian untuk kriteria kalkulus skor juga hampir sama, ada 0 sampai 3. Kemudian kriteria skor OHIS-nya skor 1 kalau baik itu 0 sampai sedang. Oke, buruk? Ya, kalian harus menentukan ya kriteria pasien saya ini apa? Apakah di baik, apakah di sedang, ataukah di buruk? Oke, ini contoh pengisiannya. Nah, ini kan pengisian untuk debris, sebelah sana adalah untuk kalkulus. Masih ingat ya, gigi apa saja yang diperiksa atau gigi indeks untuk pemeriksaan kalkulus dan debris? Masih ingat? Gigi apa aja coba? 16, 11, 26, 36, 31, 46. Oke, misalnya nih, salah satu gigi indeksnya tidak ada, gigi 16 tidak ada, diganti gigi berapa? 17. 11 nggak ada, diganti gigi apa? 12. Ya, seperti itu ya. Jadi jangan terus tidak diperiksa mentang-mentang gigi indeksnya nggak ada, tapi harus ada penggantinya. Nah, ya baik, waktunya sudah habis, sudah 55 menit ya. Ada yang mau menjadi volunteer untuk maju ke depan mengerjakan tugas yang ibu berikan? Silahkan menulis di papan ini. Ya. Novina Widolika, perwakilan dari kelompok kami. Oke. Menjawab hasil anamnesa yang telah kami diskusikan. Ya, silakan. Terima kasih. Ya, tepuk tangan buat. Oke, nanti semua mencermati ya. Boleh memberikan komentar pada. Kenapa tidak bisa ya? Oke. Ya, silakan. Oke, kok agak bermasalah ini
Sorry. Oke, lanjut. Jangan menyentuh layar, hanya pulpennya saja yang menyentuh. Oke. Sensitif sekali ininya. Pasien datang ke klinik gigi dengan tujuan. Oke. Oke, iya, udah selesai? Sudah. Ya, tepuk tangan sekali lagi buat kelompok 2. Ya, terima kasih. Mari kita baca bersama. Kelihatan nggak? Kelihatan. Pasien datang ke klinik gigi dengan tujuan ingin melakukan perawatan dengan keluhan gigi bawah kanan belakang. Oke, tadi kan gigi iya 47 benar. Kemudian terasa ngilu. Tadi terasa ngilu waktu makan dan minum air dingin. Ya, kurang lebih sejak 2 bulan yang lalu. Ini improvisasi ya. Bisa kalian bisa 3 bulan lalu, 4 bulan lalu, setahun yang lalu, karena di kasusnya tidak ada. Bisa ditambahin seperti ini. Betul sekali. Sebelumnya pasien belum pernah dilakukan perawatan. Dan saat ini pasien tidak ada keluhan. Kenapa tidak ada keluhan? Kesimpulan tidak ada keluhan saat ini. Karena sebelum itu pasiennya dicek dulu Ibu, subjektifnya kayak perkusinya, palpasi, termis, enggak. keluhannya positif atau enggak gitu. Oke, negatif semua ya. Yes, good. Terima kasih. Jadi benar sekali saat ini tidak ada keluhan. Jadi keluhannya hanya saat dia makan dan minum yang dingin gitu ya. Ya, terima kasih sekali lagi untuk kelompok 2, tepuk tangan ya. Sudah betul ya. Jadi nanti untuk yang lainnya hasil jawabannya silahkan dikumpulkan melalui Google Classroom ya. Jawabannya masing-masing, tidak boleh nyontek ini ya. Jawabannya masing-masing. Iya, baik. Sekarang kita sampai kepada kesimpulan. Kesimpulan dari pengkajian adalah bahwa pengkajian itu harus dilakukan dengan tepat. Ya, agar dapat mendapatkan informasi yang benar dan dapat mengatasi masalah yang ada pada pasien juga dengan benar. Kemudian tahap pengkajian tadi ada berapa? 4. Apa saja? Pemeriksaan subjektif atau anamnesa. Pemeriksaan, oke. 3. Ya, analisa data yang terakhir. Jadi ada 4 harus kalian perhatikan selama kalian belajar nanti saat melakukan anamnesa, saat melakukan pengkajian kepada pasien. 4 ini tidak boleh dilupakan. Jangan ada yang ketinggalan satu pun. Gitu ya. Iya. Jangan lupa Ibu tunggu kalian melakukan pengiriman tugas yang barusan kalian kerjakan. Ibu tunggu hari ini sampai nanti malam pukul 23.59. Sebelum jam 12 malam harus sudah di assignment dikirim ke Google Classroom. Ya, paham ya semuanya? Baik. Kiranya itu saja yang Ibu bisa sampaikan. Mohon maaf kalau dalam penyampaian Ibu tadi ada kata-kata atau sikap Ibu yang kurang berkenan. Semoga ilmu yang Ibu berikan hari ini dapat bermanfaat untuk kalian ke depannya, dalam waktu nanti kalian kalau praktek ke klinik gitu ya, semua dapat terpakai dengan baik, dan kalian mendapat ketika nanti praktek di klinik sudah ilmunya sudah dapat semua sehingga tinggal jalan saja. Jangan lupa dibaca-baca lagi ya nanti sebelum ke klinik. Ya, terima kasih semuanya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.